Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Gue bakal mengawali narasi gue di video kali ini dengan bilang bahwa maskulin itu didefinisikan secara sosial dan diciptakan secara biologis. Jadi, maskulin itu adalah hasil kesepakatan definisi secara sosial, ya. Dan itu bisa diciptakan secara biologis. Semua pria yang sedang dengerin video gue sekarang, kalian semua berpotensi untuk bisa menjadi pria maskulin. Nah, di judulnya Satelit Cinta tuh bukan hanya maskulin doang, tapi maskulin sejati. Kenapa? Karena ada maskulin yang negatif. Kalau kalian pernah mendengar yang namanya toxic masculinity ya, nah itu adalah salah satu contohnya. Jadi masculinity yang lahir dari konstruksi sosial masyarakat ya, itu kalau nggak difilter dengan baik, maka akan menciptakan patriarkis yang radikal ya. Anggapan dan tuntutan yang harus ada di jiwa seorang laki-laki, atau keadaan di mana laki-laki harus merasa dirinya lebih tinggi dan lebih superior ya dibanding perempuan, lebih harus mendominasi dan lain sebagainya. Nah itu tuh kalau nggak difilter dengan baik, jatuhnya nanti ke incels ya. Gue udah pernah bahas incels ya. Bukan lebih ke mengayomi wanita, tapi lebih ke merendahkan mereka. Nah, maskulin sejati yang dimaksud sama Satelit Cinta adalah kumpulan keyakinan terhadap laki-laki yang bersifat deskriptif, preskriptif, atau bersifat menentukan. Satu lagi prospektif ya, atau larangan. Laki-laki yang terdeskripsi sebagai sosok laki-laki sejati menurut sosial dan historikalnya. Laki-laki yang bersifat menentukan atau perspektif yang menjadi tujuan dan harapan oleh wanitanya. Yang bersifat prospektif atau larangan yang akan menjadi lampu merah untuk menjaga wanitanya agar tidak terjadi kecelakaan. Daripada gue kebanyakan bahasa istilah ya, intinya pria maskulin adalah pria yang diharapkan bisa membimbing dan mengayomi wanitanya, menjaga dan melindungi serta memberikan keamanan, bukan memperbudak atau merendahkan wanita. Oke? Nah, gimana caranya menjadi pria maskulin sejati seperti yang gue definisikan tadi? Gue punya beberapa mindset yang harus kalian tanamkan kalau kalian pengen menjadi pria maskulin sejati idaman wanita. Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Seperti yang gue bilang di intro, maskulin bisa diciptakan secara biologis, ya kan? Jadi tips-tips kayak merawat tubuh, berolahraga, belajar komunikasi dengan baik, dan lain sebagainya, itu adalah tips yang gak perlu gue kasih tahu lagi ya. Karena itu adalah tips dasar yang gue yakin sebagian dari kalian sudah paham cara menjadi maskulin adalah dengan cara memperbaiki tubuh, memperbaiki penampilan, dan memperbaiki cara berbicara ya. Gak perlu diajarin lagi. Nah, tips yang mau gue kasih ke kalian berikut ini adalah the next levelnya. Cara kalian menuju pria yang penuh dengan aura karismatik tinggi dengan sifat-sifat maskulin. Yang pertama adalah nggak emosian. Nggak emosian di sini bukan berarti nggak boleh emosi, oke? Nggak boleh emosian itu maksudnya adalah jangan manja. Loh kok jangan manja bang? Iya, jangan manja ketika dalam keadaan sulit atau ketika lagi terpojok atau lagi tertimpa masalah. Jangan lost control gitu aja dan emosian gitu. Kalau pria seperti kalian yang udah umur 20 tahun ke atas tapi lost control gitu aja, apa bedanya sama anak TK? Yang kalau misalkan dia sedih ya nangis, kalau misalkan dia marah ya emosi, bakal teriak-teriak. Dia nggak berusaha buat menahan. Nah, kalau pria maskulin itu pinter ngatur emosi. Dia pinter naruh emosi di situasi yang tepat. Misalkan ketika dia terus gagal melakukan sesuatu, maka dia gunakan emosi itu untuk menggugah semangat dia dalam mengambil tantangan. Dan pria maskulin juga tahu apa yang gak perlu diekspresikan dalam bentuk emosional. Masa iya kita harus marah-marah terhadap omongan orang gila misalnya gitu? Masa kita juga harus emosi? Kan gak juga. Seperti hal-hal yang di luar kendali misalnya. Salah satunya adalah penilaian orang lain. Penilaian orang lain itu di luar kendali kita. Gak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa mengatur penilaian orang lain, termasuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan seorang nabi pun gak bisa membuat orang lain memberikan penilaian baik terhadap dirinya.
Kita berusaha bersikap baik, itu baik. Kita berusaha memperbaiki diri, itu juga penting. Tapi kalau tujuannya adalah membuat penilaian orang menjadi baik ke kita, itu yang gak penting. Itu yang bukan urusan kita, itu yang di luar kendali kita. Karena itu nantinya bakal bikin lu stres. Standar hidup lu digantungkan dengan pandangan dan nyinyiran dari orang lain. Kalau misalkan orang memberikan pandangan negatif terhadap lu, terus lu orangnya emosian misalnya, percaya sama gua, lu gak bakal bisa ngebuat orang-orang yang berpandangan negatif ke lu tuh bakal berkurang. Enggak. Dengan cara kayak gitu tuh gak bisa. Karena itu di luar kendali lu. Sekali lagi ya, beda cerita kalau lu memperbaiki diri sendiri, yang mana itu adalah under control. Artinya hal yang bisa lu kontrol adalah memperbaiki diri sendiri, itu doang. Nah, kalau itu yang lu lakukan, justru itulah yang akan mengurangi stigma negatif tentang diri lu dari orang lain. Karena lu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Sekali lagi ya, pria maskulin itu gak emosian dan tidak terlalu memikirkan secara berlebihan tentang hal-hal yang gak bisa dia kendalikan. Dia gak peduli sama omongan orang, ya, kecuali itu yang berakibat baik buat dirinya. Dia akan fokus dengan apa yang bisa dia lakukan dan apa yang bisa dia rubah. Nah, itu adalah maskulin sejati, idaman wanita. Terus yang kedua, jangan pengecut. Waduh, tips macam apa nih bang? Yang pertama gak boleh emosian, yang kedua jangan pengecut. Kalau kayak gitu doang mah kita juga pada tahu. Tapi nyatanya kebanyakan dari pria di zaman modern ini masih bermental pengecut. Suka cari pelarian, suka menghindari masalah, suka melimpahkan masalah kepada orang lain. Ketika ada masalah mereka suka nyari pelarian. Salah satunya mungkin mabok-mabokan atau narkoba atau judi atau game dan lain sebagainya ya. Karena dia ngerasa pikiran dia udah penuh dengan masalah dan dia harus cari pelarian dulu nih gitu. Nah, seperti itu yang gue maksud pengecut. Suka melakukan hal negatif dengan alasan bahwa itu adalah pelarian karena habis diomelin sama orang tua di rumah gitu kan. Pria maskulin itu ketika mendapat masalah nih, itu dihadapi, bukan malah lari. Ketika dia tidak merasa salah ketika disalahkan, maka dia berani mengatakan secara argumentatif apa yang menurut dia benar, bukan malah nyari pelarian. Kecanduan nonton TikTok misalnya. Puyeng dikit kepala nih, larinya ke TikTok. Aduh, puyeng nonton TikTok dulu kali ya, gitu kan. Ini hal yang simpel nih, tapi kalau lu mewajarkan ini ya, lu bakal punya mental yang benar-benar rapuh dan tumpul. Dengan mewajarkan hal yang sesimpel itu, maka lu bakal kaget ketika menemukan masalah yang lebih besar yang akan lu hadapi di kemudian hari. Itu jauh banget dari sifat maskulin. Mulai dari sekarang, apapun masalahnya, cobalah dihadapi dulu. Dan kalau misalkan lu gak bisa menghadapi masalah itu sendiri, ceritakanlah kepada teman yang lu percaya dan jangan cari pelarian, oke? Mental yang seperti inilah yang diinginkan dan diidamkan banyak wanita. Terus yang ketiga, harus merasa punya tanggungan. Walaupun sekarang lu belum nikah, walaupun sekarang lu bawa diri lu sendiri, walaupun sekarang lu lagi ngekos, lu harus wajib punya tanggungan selain diri lu sendiri. Ya, karena ini akan melatih yang namanya tanggung jawab. Contohnya nih, misal sekarang gue tinggal sendiri di kosan, jauh banget dari orang tua, berbeda pulau lagi kan. Tapi apakah gue ngerasa gue gak punya tanggungan selain diri gue sendiri? Gak gitu juga, gue harus punya tanggungan untuk menjadi motivasi. Ya tanggungan gue adalah salah satunya kalian yang sekarang masih setia dengerin gue ngebacot dari tadi, yang setia nungguin video-video terbaru dari Satelit Cinta, yang udah mau secara sukarela subscribe dan like video gue. Bagi gue kalian adalah tanggungan gue. Ketika sehari gue gak upload dan gak menyajikan informasi yang edukatif ke kalian, gue harus wajib ngerasa sedih karena gue ngerasa kalian adalah tanggungan. Ketika gue nulis skrip, gue harus bener-bener bikin sepenuh hati dengan bahasa yang sesimpel mungkin karena gue nganggep kalian adalah tanggungan. Dan please kalian jangan tersinggung ya, karena itu hanyalah anggapan gue. Gue gak memaksakan kalian harus jadi tanggungan, enggak. Jadi yang gue maksud di tips ketiga ini adalah bagaimana cara kita melatih mental kita untuk menjadi pria maskulin dengan belajar bertanggung jawab. Ketika kalian memutuskan untuk merantau misalnya dan meninggalkan kampung halaman kalian, pastikan kalian memikul tanggung jawab ketika merantau ke kampung orang. Tanggung jawab yang ketika lu pulang lu harus bawa hasil.
ya itu bakal jadi motivasi. Dan ini sekali lagi adalah mental yang diidamkan wanita yang berkualitas, bukan wanita biasa. Ya, wanita yang berkualitas yang mengidam-idamkan pria yang kayak gini. Kalau nggak percaya tanya aja. Terus yang keempat, omongan adalah tindakan. Tips yang keempat ini adalah tips yang gue sendiri juga lagi jalanin dan berusaha untuk membiasakan diri. Artinya posisi gue sekarang bukan menggurui kalian, tapi ingin mengajak sama-sama untuk yuk kita lakukan tips yang keempat ini. Bisakah ketika kita bilang iya, maka tindakan kita adalah iya. Ketika kita bilang olahraga itu sehat, maka kita harus melakukan olahraga. Kalian sering dengar kan cewek itu sering bilang kalau laki-laki itu yang dipegang adalah omongannya. Gue sendiri juga mengakui kalau ini butuh habit yang gak sebentar. Proses kita untuk meningkatkan integritas dan konsistensi itu dibutuhkan yang namanya resistensi, atau habit yang harus kita lakukan dengan penuh prinsip. Gitu aja kali ya bahasanya. Gunakan dan jadikan itu sebagai prinsip. Prinsip bahwa ketika gue ngomong, gue juga harus berani melakukannya. Kalau lu berhasil menjadikan ini sebagai suatu prinsip, maka aura karismatik lu akan keluar dengan sendirinya. Bahwa lu adalah orang yang bisa dipegang omongannya. Wanita akan lebih terbuka dan percaya sama lu, dan dia akan segan sama lu. Karena lu mempunyai integritas yang tinggi. Dengan menjadikan ini prinsip, lu juga akan lebih berhati-hati dalam berbicara. Iya dong, gak mudah ngasih janji-janji manis ke orang. Karena lu tahu apa yang keluar dari mulut lu, itu adalah apa yang akan lu lakukan. Lu harus buktikan itu. Kebanyakan dari wanita akan melihat pria dari tindakannya, bukan hanya dari omongannya doang. Ya. Terus yang kelima dan yang terakhir, yang kelima ini ya penutup doang sebenarnya, yaitu adalah eksekusi. Nah, 4 tips yang gue sebutin sebelumnya itu adalah modal untuk tujuan sebenarnya, yaitu eksekusi. Selangkah lagi kalian akan menuju pria maskulin sejati. Bukan kalian deh, tapi kita. Karena gue juga butuh ini. Langkah terakhir adalah mengeksekusi. Jadikan satu orang sebagai tanggung jawab kalian, atau bisa dibilang kalian harus menentukan pasangan hidup yang akan kalian cukupi dan berikan tempat perlindungan buat dia. Lu harus bisa menjaga, mencukupi kebutuhan, serta membimbing wanita sebagai makmum. Jadikan mereka sebagai tanggung jawab. Dan seperti itulah gambaran pria maskulin sejati. Eksekusi ini bisa lu lakukan ketika lu udah gak emosian, seperti yang pertama tadi ya, gak pengecut lagi ya. Terus harus ngerasa punya tanggungan. Terus yang keempat tadi punya integritas yang tinggi, atau membuktikan apa yang diucapkan. Nah, 5 tips yang gue kasih ke kalian ini, gue berharap kita sama-sama nih ya, kalian sama gue, kita sama-sama berusaha untuk mewujudkannya. Kita sama-sama belajar untuk menjadi yang terbaik versi diri kita sendiri. Oke, brother? Segitu aja ya, semoga apa yang gue sampein bisa menjadi manfaat buat kalian. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.